Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Oktaviona dengan NIM 2007400444. Kelas A3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang relasi makna, yaitu sinonim, antonim, dan aposisi. Yang pertama ada kata sinonim. Kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma, yang artinya nama, dan sin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Jadi, kalau kata bunga bersinonim dengan kata kembang, maka kembang juga bersinonim dengan kata bunga. Begitu juga kalau kata buruk bersinonim dengan kata jelek. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sinonim. Yang pertama ada faktor waktu. Misalnya kata hulu balang bersinonim dengan kata komandan. Namun keduanya tidak mudah dipertukarkan karena kata hulu balang hanya cocok untuk situasi kuno, asik, atau anarkis. Sedangkan kata komandan hanya cocok untuk situasi masa kini atau modern. Yang kedua ada faktor tempat atau daerah. Misalnya kata saya dan kata beta adalah bersinonim, tetapi kata beta hanya cocok untuk digunakan dalam konteks pemakaian bahasa Indonesia Timur. Sedangkan kata saya digunakan secara umum di mana saja. Yang ketiga ada faktor sosial. Misalnya kata aku dan saya adalah dua buah kata yang bersinonim, tetapi kata aku hanya dapat digunakan untuk teman sebaya dan tidak dapat digunakan kepada orang yang lebih tua atau yang status sosialnya lebih tinggi. Yang keempat ada faktor kegiatan. Misalnya kata tasawuf, kebatinan, dan kata mistik adalah tiga buah kata yang bersinonim. Namun, kata tasawuf hanya lazim dalam agama Islam, dan kata kebatinan untuk yang bukan agama Islam, dan kata mistik untuk semua agama. Contoh lainnya ada kata matahari yang bersinonim dengan kata surya, tetapi kata surya hanya cocok atau hanya lazim digunakan secara dalam bahasa sastra, sedangkan kata matahari dapat digunakan secara umum. Berikutnya ada kata nuansa makna. Misalnya kata melihat, melirik, dan melotot, meninjau, dan mengintip adalah kata-kata yang bersinonim. Kata melihat memang bisa digunakan secara umum, tetapi kata melirik hanya digunakan untuk menyatakan melihat dengan sudut mata. Kata melotot hanya digunakan untuk melihat dengan mata terbuka lebar. Kata meninjau hanya digunakan untuk melihat dari tempat yang jauh atau tempat tinggi, dan kata mengintip hanya cocok digunakan untuk melihat dari celah yang sempit. Berikutnya yaitu antonim. Kata antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma yang artinya nama, dan anti yang artinya melawan. Maka secara harfiah antonim berarti nama lain untuk benda lain pula. Secara semantik, Firhal 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan, biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya dengan kata bagus adalah berantonim dengan kata buruk, kata besar adalah berantonim dengan kata kecil, dan kata membeli berantonim dengan kata menjual. Hubungan makna antara dua buah kata yang berantonim bersifat dua arah. Pertama ada aposisi mutlak. Aposisi mutlak makna secara mutlak, umpamanya antara kata hidup dan mati. Antara hidup dan mati terdapat batas yang mutlak, sebab sesuatu yang hidup belum tentu mati, dan sesuatu yang mati belum tentu hidup. Yang kedua ada aposisi kutub. Aposisi kutub ini pertentangannya tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat gradasi.
Artinya terdapat tingkatan-tingkatan makna pada kata-kata tersebut. Misalnya kata kaya dan miskin adalah dua buah kata yang berposisi kutub. Pertentangan antara kaya dan miskin tidak mutlak. Orang yang tidak kaya belum tentu merasa miskin, dan orang yang miskin belum tentu dan begitu juga orang yang tidak miskin belum tentu merasa kaya. Berikutnya ada kata aposisi hubungan. Aposisi hubungan ini bersifat saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang menjadi aposisinya. Tanpa kehadiran keduanya, maka aposisi ini tidak ada. Umpamanya, kata menjual berposisi dengan kata membeli. Kata menjual dan membeli walaupun maknanya berlawanan, tetapi proses kejadiannya berlaku serempak. Berikutnya ada aposisi hierarkial. Makna kata-kata yang beraposisi hierarkial ini menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan. Oleh karena itu, kata-kata yang beraposisi hierarkial ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran. Misalnya pada berat, panjang, dan isi. Nama satuan hitungan dan penanggalan, nama jenjang, kepangkatan, dan sebagainya. Misalnya pada kata meter berposisi hierarkial dengan kata kilometer karena berada dalam deretan nama satuan yang menyatakan ukuran. Terakhir, ada aposisi majemuk. Selama ini yang dibicarakan adalah aposisi antara dua buah kata seperti mati, hidup, menjual, membeli, jauh, dekat, dan prajurit opsir. Namun, dalam perbendaharaan kata Indonesia ada kata-kata yang beraposisi lebih dari sebuah kata. Misalnya, berdiri bisa beraposisi dengan kata duduk, dengan kata berbaring, dan dengan kata berjongkok, seperti dalam kata aposisi yang baru saja kita sebutkan tadi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.